Anderson, satu hal yang juga kamu sekolah di sekolah yang tercatat sebagai Ivy League atau sekolah-sekolah bermutu, Cornell dan Stanford. Apakah memang sekolah penting untuk anak muda bekerja dan berkiprah di dunia di masyarakat? Sebenarnya terutama sekarang udah dunia digital ya, udah online learning ya. Saya rasa sebenarnya nggak segitu penting-pentingnya sih. Dan kita di perusahaan saya pribadi, saya nggak baca tentang latar belakang pendidikan kandidat. Meskipun kamu dari Ivy League atau sekolah yang bergengsi di Amerika? Betul, karena saya melihat bahwa saya ada banyak teman yang jauh lebih pintar daripada saya, tapi nggak bisa masuk karena mereka belum dapat kesempatan. Dan juga saya lihat di sekolah-sekolah bagus ini, banyak orang malahan main-main gitu loh. Mereka nggak berterima kasih dengan kesempatan yang mereka ada. Seberapa bangga seorang Cinta Laura bisa ada di Columbia University, one of the Ivy League, sekolah bergengsi di Amerika? Yang pasti pertama-tama aku harus bilang bahwa tentu pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting. Sekolah bagus atau pendidikan bagus? Pendidikan yang bagus. Yep. Itulah hal yang sangat penting karena bisa membebaskan cara berpikir kita. Makanya aku bilang pendidikan penting. Tapi yang sebenarnya membuat aku sangat tidak nyaman adalah ketika orang berpikir seseorang yang sekolah di Ivy League atau sekolah yang bergengsi itu lebih baik daripada orang yang bersekolah di universitas yang bisa dibilang quote-unquote biasa saja. Karena potensi kita nggak hanya bisa kita capai dengan bersekolah di sekolah yang prestis, yang bergengsi. Sebenarnya ada kemauannya dalam diri kita. Kalau kita mau belajar, sebenarnya banyak sekali sumber-sumber di mana kita bisa belajar menjadi orang yang sangat kompeten. Makanya aku rasa sangat keliru zaman sekarang kalau orang hanya melihat kompetensi seseorang dari sebuah kertas. Kenapa? Dari sebuah ijazah. Dari kampus tertentu. Ya. Ada pengalaman pribadi? Ya, pengalaman pribadi mungkin sering sekali aku ditanya, Cinta mau nggak melanjutkan ke S2? Kenapa belum S2? Dan jujur bukannya nggak mau, tapi aku rasa waktunya masih panjang. Orang-orang yang mengambil masters, ada yang berumur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an pun ada. Dan aku tahu dengan experience hidup yang aku punya sejauh ini, aku bisa melakukan banyak hal. Dan aku masih punya kekuatan dan energi untuk mencapai apa yang aku inginkan, yaitu lebih ke ranah sosial. Ya. Mungkin bisa diceritain pengalaman pribadinya Cinta waktu pertama kali masuk Columbia, stres. Oh, saya mungkin orang yang paling bodoh ini. Actually Anderson dan aku tadi ngomong di belakang kamera ya. Minggu pertama aku masuk Columbia, aku berpikir, oh my God, ini semua jenius, gimana aku mau keep up. Sebulan setelah ke Columbia, aku langsung, waduh gila nih, banyak orang-orang yang di sini sama sekali nggak layak ada di sini karena mereka itu benar-benar sebenarnya tidak terlalu pintar, tapi mungkin masuk karena orang tua mereka yang punya banyak uang atau mungkin mereka atlet karena ada athlete scholarship juga. Jadi ada yang lebih penting daripada sekedar sekolah bergengsi. Karena kalau menurut saya ya Mbak Rosi, pendidikan itu penting, tapi bukan hanya sekolah atau universitas apa yang membuat kita itu punya pendidikan yang baik. Kita bisa belajar dari manapun, sumber apapun. Dan banyak orang yang berpendidikan di dunia ini tapi tidak semua terdidik. Ini yang menurut saya perlu ditekankan. Dan saya selalu, dari kami keluarga dan saya selalu ingat ini ya, adab sebelum ilmu. Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu. Jadi saya suka dengan kalimat itu dan menurut saya banyak sekali, itu yang tadi saya bilang, banyak sekali orang berpendidikan. Pendidikan S1, S2, ijazah S3 sampai S berapapun kamu mau bisa gitu loh. Tapi tidak semua orang terdidik, ini yang perlu digarisbawahi. Boleh aku tambahkan satu lagi? Tanya dulu ya Cina. Saya mau bicara dari pengalaman sendiri ya, karena kalau ngomongin orang apakah lebih banyak yang pergi ke kampus bergengsi atau yang enggak, kan lebih banyak yang enggak sebenarnya dibanding yang bagus kan. Tapi apakah berarti tidak ada masa depan buat mereka gitu kalau mereka pergi ke kampus yang bagus? Kalau bicara dari pengalaman saya sendiri, orang-orang, saya juga sering hiring orang, interview segala macam kan. Orang-orang yang saya tetap merasa pendidikan tinggi di kampus yang bonafit itu oke banget. Itu sebuah hal yang kasih head start. Pencapaian luar biasa. Luar biasa. Tapi orang-orang yang tidak bisa bersembunyi di balik ijazah yang bagus, itu kerja kerasnya lebih luar biasa sebenarnya. Kalau mereka harus overcome beberapa halangan dan rintangan yang lainnya. Jadi kesempatan itu terbuka untuk siapapun sih. Bukan cuman untuk mereka yang memiliki kesempatan lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh. Kenapa saya mengatakan ini pada Anda semua? Karena pasti ada pertanyaan, ya iya tamunya program Rosie Special Sumpah Pemuda, semua yang terlahir sangat beruntung. Sekolah bisa sekolah di luar negeri, sekolah di Ivy League.
dianggap tidak kurang Papua karena sekolahnya keluar dari Papua. Padahal Olfa mengatakan salah satu tujuan orang tua supaya Olfa sekolah keluar itu supaya punya pikiran yang terbuka. Critical thinking is very very important ya. Yap, tapi itu justru membuat Olfa di ini bilang oh kurang Papua gitu. Pange juga dianggap sangat modern. Tapi justru malam hari ini kita ingin mengatakan bahwa anak-anak modern ini modern karena dia mendapat didikan bukan karena melulu cuman sekolah yang baik, tapi ada value yang lebih penting dari itu. Dan itu tidak mengurangi cinta kalian pada Indonesia. Betul. Indonesia bisa kemana saja, tapi tidak bisa mengeluarkan Indonesia dari orang Indonesia.